Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun juga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Marzu Enda, Agent of Goal, pada hari ini akan melakukan goal sharing tentang manfaat menabung dengan emas. Baik, kita mulai aja ya sahabat ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa bernapas, masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan sepatutnya lah kita selalu mengucapkan pujian kepadanya. Kemudian selawat bersampur salam kita kirimkan ke junjungan alam, ke junjungan baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat, pada hari ini saya akan mengajak sahabat untuk menabung untuk masa depan kita. Mengapa kita tidak bisa menabung dan apakah permasalahan yang sering dialami oleh kita? Yang pertama adalah sulitnya menabung, ya, karena kita sangat sulit untuk menabung. Dan yang kedua adalah hutang yang tidak kunjung selesai, ya, karena kita selalu mempunyai keinginan ingin memiliki rumah, tetapi kita belum bisa membelinya secara cash, sehingga kita berkredit, kemudian kendaraan dengan cara berkredit, sehingga kita masih tidak kunjung selesai hutangnya. Dan juga yang ketiga adalah hidup terlalu konsumtif, yaitu hidup yang selalu boros ya sahabat. Ya, kita juga mempunyai sifat-sifat yang suka boros ya, sehingga sulit untuk menabung. Kemudian yang keempat, bingung untuk memulai bisnis. Jadi bingung memulai bisnis apa ya. Di sini saya akan mengajak sahabat untuk berbisnis ya, berbisnis yang menguntungkan. Dan juga tidak punya perencanaan masa depan. Ya. Jadi karena tidak ada tabungan tadi, sehingga perencanaannya tidak ada ya, tidak ada masa depannya. Kemudian selalu pinjam uang untuk menutupi kebutuhan ya, yang selalu tidak kunjung selesai, sehingga tutup lubang gali lubang kembali ya sahabat ya. Itu dia dengan kebutuhan kita. Jadi bagaimana dengan impian Anda ya? Bagaimana dengan impian sahabat? Apakah akan terwujud ya? Kalau kita tidak menabung tentu tidak akan terwujud. Ya, di sini dijelaskan oleh orang terkaya di Hong Kong, yaitu Lee Ka-shing. Tidak perlu berapa banyak uang yang Anda dapatkan, selalu ingat untuk membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Jadi kita harus membagi pendapatan kita setiap bulannya sahabat kepada 5 bagian. Yang pertama adalah 60%-nya kebutuhan pokok ya. Jadi pendapatan kita setiap bulannya 60% kita alokasikan untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari. Kemudian 10%-nya lifestyle ya. Lifestyle ini adalah kebutuhan perlengkapan kita ya. Apa saja itu, bisa handphone, bisa apa saja. Kemudian tabungan ya. Jadi 10%-nya tabungan. Jadi setiap bulannya kita harus mengalokasikan untuk tabungan untuk masa depan kita nanti. Kemudian 10%-nya lagi ziswat ya. Ziswat ini adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu kita lakukan setiap bulannya ya sahabat ya. Kemudian 10%-nya lagi untuk dana darurat ya, dana yang tidak tentu ya, yang mendadak ya. Jadi kita udah mengalokasikannya. Dengan kita udah mengalokasikan ke 5 bagian secara proporsional, jadi kita bisa tidak terlalu memikirkan lagi ya pendapatan kita setiap bulannya, dan kita sudah ada cadangan-cadangan dana.
Kemudian ketika kita mendapatkan dana, kita mau investasi atau tabungan. Jadi sahabat, di tabungan itu adalah menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung, ya. Dan juga salah satu cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan kita di masa yang akan datang, ya. Jadi dengan kita menabung, impian-impian kita, cita-cita kita akan tercapai di masa yang akan datang. Jadi untuk berinvestasi ini kita bisa dengan cara ikut bisnis EOA Gold, ya. EOA Gold ini adalah emas. Sahabat bisa menyimpan ini untuk masa depan atau ikut dalam bisnisnya. Ikut dalam bisnisnya kita sudah membantu sahabat-sahabat kita, keluarga kita keluar dari kemiskinan dengan menabung emas, ya. Karena tabungan emas ini sudah ada di dalam Al-Quran, ya, yang sudah dianjurkan oleh Allah untuk kita menabung emas, karena nabung emas ini akan menjamin masa depan kita nantinya. Oke sahabat, ya, itu dia tabungan EOA Gold. Jadi berinvestasilah ke yang menghasilkan, ya. Dengan menabung emas EOA Gold tentu akan menambah penghasilan kita dan juga uang kita terjaga. Kemudian tujuan dari menabung. Jadi tujuan kita dari menabung yang pertama ialah untuk menghemat pengeluaran supaya tidak boros. Jadi kita menabung supaya hemat, ya, tidak boros, ya sahabat, ya. Kemudian mengatur keuangan dengan baik. Jadi dengan kita melakukan teori dari Lee Kising tadi, kita sudah mengatur keuangan dengan baik. Jadi kemudian merencanakan serta mempersiapkan masa depan. Dengan kita sudah menabung, tentu kita mudah mewujudkan masa-masa depan kita. Dan juga dalam bisnis EOA Gold ini, kita juga bisa mewariskannya, sahabat, kepada anak cucu kita dengan memberikan ilmunya. Itu dia sahabat, ya. Jadi tabungan yang seperti apa yang sahabat inginkan? Jadi ya sahabat, ya, kalau kita sudah mempunyai emas dan kita sudah menyimpannya, masa depan kita insya Allah akan terjaga, ya. Bisa untuk anak kita nanti, bisa untuk masa depan kita. Jika umur kita panjang dan umur kita sampai 60, 50, 70, tentu kita sudah tidak kuat lagi bekerja, ya sahabat. Jadi dengan adanya tabungan kita, tentu masa depan kita, untuk keuangan kita akan mudah mewujudkannya untuk masa depan dan cita-cita kita. Jadi sahabat pilih menabung emas atau menabung emas perhiasan atau emas batangan. Jadi sahabat mau pilih yang mana? Menabung dengan cara emas batangan atau dengan emas perhiasan. Jadi pada tahun 2017 harga emas perhiasan 20 gram 14.200.000 sahabat, ya. Kemudian pada tahun itu juga, ya, kita bikin aja namanya Bu Rina, ya. Kemudian di tahun 2017 Bu Dewi beli logam mulia, ya, seberat 25 gram dengan harga 14.050.000. Itu dia selisih harganya, ya sahabat, ya. Kemudian Bu Rina tadi yang dia membeli emas 20 gram yang 14.200.000, pada tahun 2020 dijualnya menjadi harga jualnya menjadi 13.800.000. Begitu dapatnya, ya sahabat, ya.
setelah dijualnya menjadi 13.800.000. Dari 14.200.000 dia beli menjadi 13.800.000 ketika dia jual pada tahun 2020, sehingga susut 400-nya ya. Mengapa susut ya sahabat? Karena ada potongan gramnya dan juga ongkos bikinnya, karena perhiasan ini perlu cara mencetaknya, cara membikinnya yang seperti perhiasan. Kemudian Ibu Dewi yang tadi membeli logam mulia emas 25 gram dengan harga 14.050.000 pada tahun 2020. Ini sama tahunnya ya sahabat ya. Dijualnya mendapat harganya 23.225.000. Masya Allah ya sahabat ya. Apa kita nggak ingin ya sahabat ya memiliki emas batangan ya, emas logam mulia seperti ini. Jadi emas logam mulia EO Agol ini 99% ya, murni 24 karatnya ya sahabat ya. Dan juga dia mengalami kenaikan yang Masya Allah ya, dari 14.050.000 tahun 2017 dijual pada tahun 2020 menjadi 23.225.000. Ini luar biasa sahabat. Apakah sahabat tidak menginginkannya? Mudah-mudahan kita bisa ya memilikinya ya sahabat ya. Kalau sahabat tidak bisa memilikinya dengan gram yang lebih tinggi, kita juga punya gramasi yang kecil sahabat. Dimulai dari 0,1. 0,1 ini harganya 125-an sahabat. Kita bisa mengansurnya misalnya setiap bulannya atau setiap minggunya. Kita menginginkan yang 0,1 ini kita tabung, terus kita tabung menjadi misalnya udah menjadi 10 keping, ini 0,1-nya bisa kita tukarkan sahabat menjadi 1 gram. Masya Allah. Jadi kita bisa menabung dari yang kecil dulu menjadi besar ya. Yang penting kita sudah ada usaha untuk mengalokasikan dana kita pada setiap bulannya atau setiap minggunya. Mudah-mudahan sahabat di sini diberi keberkahan ya. Apalagi emas EO Agol ini ada nilai wakafnya. Jadi kita sudah ada berwakaf di sini sahabat. Dari setiap pembelian kita 5%-nya dialokasikan untuk wakaf pembangunan MUI di Jakarta dan juga One Al-Quran Institute dan juga untuk dakwah Islami ya, dan juga tambah udang untuk kesejahteraan umat. Mudah-mudahan sahabat di sini diberikan murah rezeki, dilapangkan segala urusannya, segala pekerjaannya, diberikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita dimudahkan segala urusan kita. Baik sahabat, saya akhiri goal sharing saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.